Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam editorial sepekan. Dan kali ini kita menyoroti tentang survei SRMC ya ini ya, SMRC ya, tentang yang puas dan tidak puas pada Jokowi begitu ya setelah 3 tahun pemerintahannya. Seperti apa ini kita langsung saja ya bersama narasumber yang hadir. Ini ada Pak Sirajuddin Abbas, Direktur SMRC. Selamat malam. Selamat malam. Dan kemudian Profesor Siti Zuhro, pakar ilmu politik. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak Rahma. Dan ada Pak Satya Yuda, politisi Partai Golkar dan anggota DPR RI fraksi Golkar. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, tentunya ke Pak Abbas dulu ya. Seperti apa ini Pak ya, surveinya? Karena kan katanya 61% ini rakyat puas kinerja Jokowi. Dengan yang sangat puas sampai di 68%. Saya kira ada sedikit kenaikan dari sebelumnya, tapi kisarannya selalu di atas 60%, antara 60 sampai 70%. Itu konsisten dalam 3 tahun. 2 tahun terakhir saya kira. Sebelumnya sempat di bawah 50 di periode 6 bulan pertama saya kira, tapi setelah itu terus mengalami perbaikan seiring dengan membaiknya kondisi pemerintahan, lalu menteri-menteri sudah bekerja dengan baik, lalu kondisi politik dan keamanan semakin stabil, dan program pembangunan secara menyeluruh di pusat dan di daerah sudah berjalan dengan normal. Dan terutama sejak program dana desa, investasi di infrastruktur dan lain-lain dirasakan oleh publik. Ya, ini alasannya puas karena apa itu pertanyaannya? Puas begitu saja pertanyaannya. Puas dengan berbagai ukuran. Pertama, puas terhadap kinerja Presiden secara keseluruhan sebagai kepala pemerintahan, dan itu nilainya di kisaran 68%, pernah sebut 69 juga. Lalu puas terhadap kemampuan Pak Jokowi memimpin negara ini. Dan kita selalu tanya juga apakah negara ini berjalan ke arah yang benar menurut publik. Publik juga menilai bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang benar. Itu artinya leadership presiden itu dirasakan sesuai dengan harapan publik. Kalau kita cek lagi komponen-komponen kepuasan itu, maka sejumlah variabel pokoknya puas dari berbagai aspek gitu pertanyaannya. Iya. Ini menarik Bu Siti Zuhro ya, karena tampaknya tidak berbanding lurus begitu ya dengan riuh rendahnya di medsos maupun di keadaan di ekonomi seperti itu. Meskipun kata Jokowi daya beli tidak turun, tapi banyak juga yang komplain begitu, mengeluh ini. Tapi ternyata di survei tidak mencerminkan seperti itu ya. Ternyata banyak yang puas. Sepertinya yang mana ini ya menurut Anda? Puas atau tidak sebenarnya? Karena suara yang tidak puas banyak juga yang bersuara. Ya, tentunya kita mengharapkan bahwa survei ini tidak lost contact gitu ya. Kalau orang lagi komunikasi tidak lost contact gitu. Artinya betul-betul membumi dan didasarkan atas variabel indikator yang jelas. Katakan dalam hal leadership gitu ya, kepemimpinan. Apakah kepemimpinan dalam ranah birokrasi dan kepemimpinan di ranah sosial itu memang nyambung atau mungkin tidak balance gitu. Di ranah birokrasi berarti leadership di kabinet gitu ya. Kepemimpinan Pak Jokowi di kabinet yang ditunjukkan melalui soliditas gitu ya. Para kabinetnya ini, kementerian, lembaga, pimpinannya saling berkoordinasi, berinteraksi, bersinergi dan sebagainya, sehingga tidak ada keriuhan atau kegaduhan di internal. Apakah seperti itu? Kalau itu halnya, mestinya kalau tinggi sesuai gitu. Tapi kalau bahkan Pak Jokowi mengatakan jangan gaduh, jangan riuh, gitu kan? Ya. Berarti ada kegaduhan. Nah, bagaimana dengan hasil survei ini? Nah, di mata katakan untuk kepemimpinan di sosial gitu ya. Apakah secara garis besar atau mungkin mayoritas masyarakat merasakan kepuasan itu? Nah, kepuasan tadi itu betul-betul dipotret dari berbagai sisi. Artinya respondennya itu variatif, tidak homogen gitu ya. Variatif artinya menjaring baik yang puas maupun yang tidak puas, sehingga mendapatkanlah proporsi atau katakan masukan-masukan responden itu yang betul-betul merepresentasikan, mewakili gitu ya komunitas-komunitasnya. Dari berbagai kubu ya, Jokowi maupun bukan. Tentu saja saya kira kita selalu merilis secara terbuka metodologi kita, dan kita percaya metodologi kita sangat baik dan open untuk diuji.
Dengan margin errornya? Dan margin error sekarang sekitar 3,1%. Sampelnya berapa? 1.200 something. Besar sebenarnya. Response rate-nya tidak 100%, itu sekitar 80-an sekian persen. Jadi yang bisa kita analisis sekitar 1.100 sekian gitu. Tetapi margin error yang kita responden bisa cukup, ya. Ya, baik, cuman margin errornya di atas 3 ya. Di atas 3 ya, mungkin termasuk agak tinggi gitu ya. Apalagi 4. Karena mungkin pertanyaannya ya, relatif itu mungkin jadi bukan quick count yang jelas hitung-hitungannya. 1.057. Ya. Jadi margin errornya di kisaran 3,1. Saya kira untuk survei nasional itu cukup baik. Kan selisih di antara 3%, plus 3% atau minus 3%, itu margin itu masih bisa diterima, ditoleransi. Dan sampelnya ini representatif nasional. Kalau kita lihat komposisi sampel yang kita peroleh dari model sampling kita itu mirroring dengan populasi nasional, distribusinya, gendernya, kelas sosial ekonominya, etniknya gitu. Jadi sangat solid merepresentasikan populasi nasional. Baik. Kalau itu berbeda dengan populasi nasional, kita tidak akan analisis karena itu salah pasti. Kita tahu cara yang beresiko ya. Jadi memang sepanjang secara prinsip itu sepanjang memang merefleksikan gitu ya realitas yang apa adanya seperti itu nggak apa-apa. Berarti nyambung antara hasil survei yang dilakukan secara akademis dengan realitas. Jadi mungkin perasaan beberapa orang saja kali ya nggak puas ya, karena ini Pak Satya Yuda pastinya yang nggak puas saya kira wajar. Itu sebabnya kita melihat sekitar 68% yang puas, selebihnya bisa tidak puas dan bisa juga tidak menjawab. Jadi tentu saja sesuatu yang wajar kalau ada deviasi. Iya, karena misalnya kayak kalangan bisnis itu pasti banyak yang kecewa ya, karena ternyata sekarang malah turun. Saya kira termasuk di dalam proporsi itu ya, 60 sekian persennya puas juga. Ini Pak Satya Yuda dari Golkar pasti termasuk yang puas ini ya. Enggak, kan begini, di dalam kerja politik itu eksekutif kan tidak sendirian, ya. Tentunya banyak hal yang harus dijalankan dan mendapatkan persetujuan daripada DPR. Message yang kita terima dan yang kita laksanakan itu tentunya jelas membuat suasana menjadi kondusif. Jadi misalkan kita di dalam persetujuan APBN ya, beberapa indikator makro yang diberikan itu kan tentu kita melihat kenyataan ya, jadi kita ekspektasi daripada pemerintah ya melalui Menteri Keuangan dan Bappenas itu kita bisa menerima walaupun ada debat di situ ya, mulai daripada pertumbuhan ekonomi, inflasi, termasuk persentase kemiskinan. Itu potret yang tentu kita akan melihat refleksi di bawah. Nah, itu bisa kita sepakati dan tidak kita hambat gitu. Dalam arti kata proses ini akan berjalan dengan baik. Tapi mungkin saya putus dulu Pak Satya Yuda, karena kalau ditanya mungkin puas dengan pembangunan infrastruktur, mungkin puas ya, karena memang banyak sekali pembangunan begitu ya proyek. Tetapi yang ditanya juga puas bahwa negara ini mengarah ke yang lebih baik begitu. Iya. Kan begini ya, kalau kita mengukur leadership ya, leadership itu kan diukur dengan bagaimana honest atau tidak seorang leader ini. Cara membawakannya, cara mengaktualisasikannya. Nah, saya melihat di dalam beberapa waktu ketemu ya, seperti di dalam tanggal 16 Agustus itu Presiden kan datang. Ya jarang-jarang loh Presiden itu melakukan presentasi ya. Presentasi betul-betul seperti lecturing, padahal itu adalah nota keuangan yang mestinya dibaca dan ditunjukkan gitu capaian-capaiannya. Misalkan membangun jembatan, ya membangun jalan tol sudah berapa ribu kilometer dan lain sebagainya. Itu kan dimasukkan dan diklasifikasikan Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Nah, itu bagi anggota DPR yang melihat potret seperti itu merupakan bekal yang kita bisa bawa ke daerah. Kan selama ini tidak semua anggota DPR itu memahami di luar daripada dapilnya dengan baik ya. Biasanya kalau kita konsentrasi di dapil saja gitu ya, yang lain tuh mungkin supaya tambahan makronya tambahan aja gitu. Nah, dengan Presiden berani membawakan data dan fakta, itu juga sudah menurut saya plus, karena saya di periode yang lalu saya tidak mendapatkan bentuk presentasi yang seperti itu. Itu dibawakan Pak, dan cara berkomunikasi yang sangat komunikatif karena tidak semua orang paham angka, tetapi ditunjukkan gambar dan ada captionnya itu di bawah. Itu saya pikir metode komunikasi politik yang baik gitu ya, yang bisa diterima tidak cuma di kalangan DPR, tetapi di kalangan pengusaha ya, itu muncul sebetulnya hal seperti itu. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana melihat
reaksi selama ini gitu ya. Memang ada beberapa yang pastinya tidak semuanya puas ya, karena banyak kebijakan yang belum nyampe tujuan. Tetapi kalau kita ngelihat ketulusan beliau pada waktu ngomong misalkan ya, saya minta efisien. Kata kuncinya dia ke PLN omongannya cuma satu, efisien, tolong efisien. Ya, sehingga harga energi itu menjadi murah sampai kepada masyarakat. Itu diucapkan berkali-kali. Jadi kita melihat tapi kadang-kadang masyarakat itu tidak melihat ucapan yang lihatnya harganya murah gitu, listriknya murah gitu, bensinnya murah, subsidinya maksudnya harganya nggak naik. Itu aja sih kalau rakyat tidak menilai yang di DPR presentasi nggak kepikiran mungkin kalau rakyat itu ya Bu ya. Iya kan segmentasinya ya beda. Tapi ini yang ditanyakan adalah rakyat begitu ya, pada umumnya begitu ya. Dan ini kita akan bahasnya lagi karena disebutkan ini puas mengarah ke yang lebih baik. Apakah juga dalam segi demokrasi dan lain sebagainya begitu ya? Kita akan bahas misalnya setelah pesan-pesan berikut ini.